Oke bosku, kembali lagi bersama saya Devas Alyo. Absen lagi nih tiap bulannya saya selalu absen perkembangan ikan pikok bass saya tentunya. Oke bosku, dan kali ini saya mengalami kendala lagi tentang penyakit pikok bass ya bosku. Yang saya alami untuk sekarang ini lumut putih atau mungkin selaput putih di badan ikannya ya bosku beberapa hari ini, karena mungkin faktor cuaca juga, dan beberapa hari ini sudah mulai musim hujan tentunya di Temanggung ya bosku, dan suhunya nyampe di suhu 19 derajat bosku nih, di tank 1,5 meter saya bosku sampai 19 derajat. Ya akhirnya ikan saya beberapa kena penyakit sih bosku, itu seperti kayak jamur, tapi bukan jamur sih, kata suhunya itu bukan jamur, cuma kayak mungkin parasit sih, bilangnya kayak parasit putih. Nah itu penyebabnya apa saya juga belum tahu, katanya yang penting diiter dulu gitu. Dan mungkin untuk kedepannya atau beberapa hari ke depan saya mau ke tempat beliau, mau curhat ini semua ikan-ikannya itu kenapa sih, dan saya sudah ngirim penampakan penyakit ikannya beberapa waktu lalu dan disuruh ngurangin airnya dikit seperti ini. Udah saya kurangin segini ya, sekitar kurang lebih 10 sentinan. Terus heater saya ini kasih double 25 sama 100 jadi 125 watt, dan ikannya sudah sedikit berkurang bosku. Karena apa? Karena laku bosku. Karena ada yang suka sama ikannya, terus nyempetin datang ke sini jauh-jauh dari Yogyakarta, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Magelang, ada yang ya mungkin Magelangan sih paling banyak, itu datang ke tempat saya dan nekat ambil koleksi ikan saya, beberapa koleksi ikan saya sih, yang pasti yang saya sudah rawat dari kecil banget sampai akhirnya sekarang sudah size 16 cm ini, seperti azulnya, dan 15 cm Orinoco andalan saya sih sebenarnya tuh, tapi nggak apa-apa sih, daripada ntar ribetnya itu. Kalau takutnya sih banyak yang bilang sih kalau udah ada yang nawar nggak dikasih, takutnya ada apa-apa sama ikannya. Tapi ya semua lillahi ta'ala ya enggak. Yang penting gimana cara kita ngerawat airnya dulu, terus ikan sehat itu bonus lah. Jangan sampai ada ikan kita yang sampai mungkin resikonya mati gara-gara kita telat nanganinnya bosku. Ya mungkin penampakannya seperti apa nih saya kasih lihat bosku. Yo bosku, sebelum lanjut ke videonya saya ingatkan buat bos-bosku semua yang baru mampir untuk segera subscribe di sini ya bosku, dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng yang ada di sebelahnya agar bos-bosku semua nggak pernah ketinggalan update video terbaru dari channel saya tentunya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku semua yang sudah terus dukung channel saya dari awal sampai sekarang. Terima kasih banget, karena tanpa dukungan bos-bosku semua ya saya nggak mungkin jadi seperti ini, menikmati semua hobi, terus saya bisa share ke bos-bosku semua dengan pengalaman saya bosku. Dan tak lupa juga saya ingatkan buat bos-bosku yang mungkin baru mampir, buat yang nyari tentang serba-serbi, hobi, modifikasi,
upgrade sepeda atau upgrade sepeda murah. Dan yang terbaru dari channel saya itu adalah tentang hobi ikan predator ya bosku. Oke, kalian bisa cek link di kolom deskripsi ya bosku. Dan jangan lupa juga buat bosku yang tanya tentang upgrade sepeda itu gimana sih tipsnya, triknya, yang nyaman itu seperti apa, terus part apa saja yang recommended buat bos-bosku semua ya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya bosku. Dan insya Allah akan selalu saya jawab fast respon selama saya punya kuota juga tentunya. Oke bosku, cekidot ke videonya. Oke bosku, yo. Oke bosku, ini gudang tempat biasa saya menikmati hobi saya ikan predator. Sudah saya sedikit sulap sih, sudah mulai agak bersih, sudah tertata agak rapi ya bosku. Sudah pakai karpet juga buat lesehan menikmatinya. Dan ini kondisi ikan saya sekarang bosku nih, sisa berapa ekor ya, kurang lebih nih sisa 15 ekor. Dan di bulan kemarin sih ikan saya itu 29 ekor ya bosku, 29 ekor yang udah gede-gede. Nambahnya dari mana ya, saya ngerawatnya dari ukuran segitu itu pokoknya bosku, nanti kita lihat ya. Terus ini sisanya ini, dan bentar saya nyalain lampu utamanya bosku. Nah nih penampakannya seperti ini bosku. Tuh ikannya tuh, wih, berkilauan karena efek lampu sih. Dan ini beberapa hari lalu yang saya alami seperti ini bosku. Ada itu kayak di badannya itu tuh kayak ada lumut-lumut putih bosku. Tuh ikannya jadi lemes, terus sama di sirip-sirip ekornya juga itu kayak apa ya namanya, tuh kayak rapuh banget. Mungkin gejala Finrut bisa jadi ya, karena suhu terlalu dingin. Saya nggak kasih heater jadi kayak gitu bosku. Tapi sekarang suhu sudah mencapai 27 derajat bosku, sudah mencapai 27 derajat. Dan ikan saya tuh yang masih mojok terus itu kelbe bosku. Aduh kasihan ikannya. Terus itu juga kelbe lagi bosku. Ya gimana sih ya, yang penting kita jangan putus asa, kita berjuang semaksimal kita buat nih nyembuhin ikan kesayangan kita. Dan untuk apa namanya, ini penyakitnya penyakit apa saya juga kurang tahu, tapi untuk sementara waktu saya juga kasih nih bosku. Nah, untuk sementara waktu saya kasih luka stop. Luka stop itu di keterangannya obat ikan untuk luka borokan, sisik lepas, badan atau sirip kena parasit berwarna keputihan, badan atau sirip kena jamur, karantina ikan. Nah kemarin sih apa namanya ya, 2 atau 3 harian yang lalu ikannya itu ini masih parah banget bosku. Dan saya ini kasih ini malamnya, saya kasih ini, saya kurangin airnya, ikannya mulai sehat dan markingnya mulai keluar lagi bosku. Tapi kayaknya memang agak Finrut atau body root mungkin ya bosku ini ya bosku. Dan secepatnya akan saya tanyakan ke guru saya, suhunya saya pastinya, tentang nih gimana cara mengatasinya sih sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan pastinya ya bosku. Dan beberapa minggu lalu juga, masih di bulan-bulan kemarin sih, bulan apa namanya, Oktober. Nah bulan Oktober itu saya juga ngalamin yang namanya nih ikan kelberi saya, matanya itu kena kayak apa namanya ya, kayak mungkin ada selaput putih juga, tapi ya kayak katarak itu, tapi mungkin belum CE ya bosku. Mungkin mata berkabut aja sih yang saya alami, karena saya curhat ke suhu saya itu, suruh ngarantina, dan alhamdulillahnya berhasil sembuh. Dan pada akhirnya lagi laku bosku.
Aduh, payah. Ya seperti ini bosku kondisi ikannya. Sekarang sih ini pinimannya yang paling kecil yang ini ya. Di satu tank ini yang paling kecil pinimannya mungkin baru 11 cm bosku. Yang lainnya udah tuh singunya 15 sentian. Singu 15 cm. Orinonya udah hijau banget. Wih. Tuh, udah hijau banget. Tapi memang airnya berkabut bosku karena sama Om Kabul itu nggak boleh dikuras. Mending berkabut, mending kotor daripada dikuras nanti takutnya timbul penyakit lain yang ada di ikan pikobasnya ya bosku. Bisa jadi WS atau bisa jadi ya yang lainnya macam-macamnya banyak bosku. Karena memang pikobas itu terkenal sama penyakit-penyakitnya ya bosku. Dan butuh ekstra lebih untuk merawat penyakit pikobasnya pastinya bosku. Ya saya masih sisa ini segini, sisa 15 ekor. Dan yang pasti nih saya tambah ikan kecil-kecil bosku. Nih saya tambah ikan kecil-kecil ini cere pakannya. Terus ini kelberry 6 ekor sama ini mono 12 ekor bosku. Ini awal beli itu 2, 3, 4 cm mungkin ya bosku, dan sekarang sudah ya sekitar 3, 4, 5 mungkin ya, atau enggak 4, 5 rata, tapi itu ada yang masih kecil banget. Ada yang masih kecil banget bosku. Dan alhamdulillah ikannya sehat semua. Saya kasih makan tuh pakai cacing sutra bosku buat ngepus sampai ukuran kurang lebih ya 6 atau 7 cm ya bosku. Kayak kelbenya ini sekitar 6 atau 7 cm. Kalau udah segini baru saya kasih pakan cere. Karena apa ya, progresnya saya ya seperti itu bosku. Mending ikan nggak gede-gede tapi ikannya bisa panjang, nggak gemuk banget, tapi markingnya keluar semua, baru kita kasih cere pun kita ngasih makan juga nggak kenyang-kenyang, biar postur ikan itu tetap stabil, ikannya panjang, nggak gemuk banget lah. Kalau gemuk banget ikan juga aneh sih penampakannya, terus marking juga nggak keluar pastinya kalau kita salah treatmentnya. Oke, ini ada berapa ekor totalnya, jadi 15 pibas sama 33 ekor pikobas bosku. Nih saya ngerawat dari awal lagi nih, yang kecil-kecil terus yang gede-gede ya. Untuk sementara mungkin saya maksimalin dulu bosku tentang perawatannya ya bosku. Saya maksimalkan semaksimal mungkin, pokoknya kita berusaha bikin ikan kita itu jadi sehat dan segar kembali bosku. Jangan nyerah, oke? Oke bosku, mungkin cukup sekian saja ya video singkat nih tentang perkembangan ikan saya selama berbulan-bulan yang selalu saya absen ke YouTube ya tentunya ya. Dan saya absenin ke teman-teman semua perkembangannya seperti apa sih, terus progresnya juga seperti apa. Ya progresnya seperti ini bosku, ikan nggak gede-gede tapi ya makannya juga jarang, tapi ya itu warnanya, markingnya mulai keluar. Jadi apa namanya, saya itu jarang ngasih makan ikan karena ya itu satu, kalau ikan terlalu gemuk juga saya kasihan sama ikannya, susah buat gerak karena namanya ikan predator. Kalau terlalu gemuk juga kasihan sih, jadi dia nggak bebas. Terus saya solusinya kasih makan itu paling cepet 5 hari saya selalu kasih pakan, tapi pakannya juga nggak full sih seperti ini bosku nih, cuma gemuk dikit itu makanan inti. Tapi kadang saya kasih peletnya ini bosku nih, kadang saya kasih pelet hoki, harga 17.000 sih, lumayan murah. Yang penting ikannya doyan. Terus apalagi ya mungkin untuk saat ini saya fokus tentang apa namanya nih, penyakit pikobas saya mono dan kelberit.
gimana solusinya mungkin besok, pokoknya kalau nggak nanti ya besok lah secepatnya, karena ini juga udah mulai hujan deras bosku. Baru jam berapa nih, sekitar ya udah lumayan agak sore sih, tapi udah hujan dari tadi. Ya memang udah mulai memasuki musim hujan juga. Terus resiko di ikan pikobasnya, penyakitnya juga semakin banyak bosku. Pokoknya kalau saran saya sih jangan lepas-lepas heater lah bosku. Heater kalau bisa standby ya. Takutnya nanti punya bos-bosku semua seperti ikan saya ini, ya takutnya ntar ada apa namanya, ada resiko lain atau bisa menimbulkan ikannya. Ya jangan sampai lah pokoknya bosku. Oke, pokoknya secepatnya saya akan pantau orang yang selalu saya kasih pertanyaan, dan beliau orangnya selalu menggenggam erat tangan kiper-kiper baru seperti saya ya bosku. Dan beliau nggak pernah lupa selalu sharing ilmunya, pengalamannya, cara mengantisipasi penyakitnya itu seperti apa. Beliau nggak pernah pelit ilmu pokoknya pastinya bosku. Dan pastinya kalian semua tahu di video saya sebelumnya di bengkel Pikobas. Kalau kalian belum nyimak videonya, yuk cek link di kolom deskripsi ya bosku. Oke, ya pokoknya terakhir jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe di sini, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi lonceng yang ada di sebelahnya agar bos-bosku semua nggak pernah ketinggalan update video terbaru dari channel saya tentunya. Oke bosku, dan tentunya subscribe kalian atau dukungan dari kalian itu bikin saya semangat bikin konten-konten yang lebih bermanfaat lagi buat kalian semua tentunya. Oke bosku, dan cukup sekian, terima kasih video singkat review ini selama beberapa bulan, saya lupa bulannya berapa, tapi hampir 1 tahunan sih kalau saya bener-bener dari awal loh. Hampir 1 tahunan saya ngebut ikan Pikobas, hasilnya seperti ini ya, walaupun sudah mulai ada yang laku tapi nggak apa-apa sih. Oke ya, cukup sekian saja dari saya. Oke bosku, dadah, terima kasih.